ide untuk mendalami atau menekuni ini bidang pertanian? Pertama sebenarnya begitu lulus sekolah SMK Pak, saya itu kerja di perusahaan. Oh, SMK mana? SMK Kelautan Anggrek ya? Ya, saya kerja di perusahaan, cuma karena juga saya tidak mau terlalu banyak kerja di batu lonceng orang, karena namanya dengan orang Cina Iya, Pak. iya, itu keren itu. Maka saya balik ke sini ke Gorontalo, kemudian Tunggu dulu, di mana kalau begitu balik ke Gorontalo berarti perusahaannya di di mana? Bitung Pak, Bitung. Oh, di Bitung, Ya, pelayaran juga? Di PT Agro Makmur Raya Pak. Oh, Minyak sudah, kelapa itu. sudah ini. Oh, agro ya, agro juga ya. Karena saya setiap pulang lebaran itu saya lihat orang tua juga kan petani horti juga. Saya rupa tertarik dan saya lihat juga lumayan menjanjikan, maka saya tertarik, saya berhenti Pak. Berhenti, saya langsung terjun di situ. Memang saya pengalamannya nol Pak, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Pokoknya saya modal nekat saja. Tanam gagal, dari kegagalan itulah Pak yang mengantarkan saya sampai saya mulai paham mau tanam apapun, alhamdulillah tidak bisa diatasi. Kemudian di akhir-akhir 2020 mulai kenalan sama teman-teman dari Dinas Pertanian. Oh, mulai kenalan ya. Alhamdulillah dengan bantuan Dinas mereka. Pertanian apa? Kalau saya provinsi. Provinsi ya. Tapi tugasnya di wilayah. Oh, tugasnya di wilayah ini ya, Anggrek ya. Jadi alhamdulillah Pak, dengan bantuan dari teman-teman ini ya semakin ilmu itu, ilmu, semangat ya, juga, ya, dukungan juga ya, ya, semakin mengalir ya. ya. Ibu Novi itu sering-sering ke sini Pak. Oh, Ibu bagus Nana ya. sering-sering ke sini. Apalagi beliau ini Pak sedikit-sedikit dengan saya. Jadi berapa kali gagal ini? Aduh, kalau Banyak. di awal-awal itu Pak, kalau mau dihitung 80%-nya itu yang gagal. Modal bagaimana modal? Nah, itulah masalah modal itu Pak. Yang pasti modal nekat itu harus. Iya. Itu nomor satu Iya. ya. Nomor dua doi. Nomor dua modal itu ya. Ini Tapi pun, untung ini ada lahan ya. iya, iya. Lahan ini dari siapa? Pemberian orang tua. Oh, dari orang tua ya. Ini pun saya Pak cerita sedikit. Saya kan dari cabai, kemudian ya namanya hidup pasti ada naik turun lah Pak. Oh, pertama cabai, terus Kemudian sayur-sayuran juga saya nanam. oh sayur-sayuran. Iya, iya. Nah, terus Kemudian ini sampai yang sekarang ini Pak, sebenarnya ini awalnya dari cuma modal 300.000 saja Pak. oh ini jadi ini modal 300.000. Ya, modal 300.000 menghasilkan yang tadi sudah mulai berbuah, dan ini tiga saset bibit Pak. Jadi ini hasilnya berputar ya, setelah dapat modal dipindah lagi ininya ya. Gitu. Terus pengetahuan menanamnya dari mana saja? Kan backgroundnya kelautan ya, perikanan ya. Itu dari mana? Dari dinas atau dari mana saja? Untuk awal-awalnya itu Pak, saya memang kebetulan saya juga mungkin baru pindah ke Gorontalo waktu itu dari Bitung. 2014. Jadi belum sempat kenalan sama orang-orang pertanian Pak. Oh, begitu. Jadi saya nanam itu memang nol pengetahuan, belajarnya dari gagal itu Pak. Pokoknya saya nanam sambil saya amati, saya tekuni. Jadi belajar dari kegagalan Iya, ya. ya, saya memang apa sih yang sangat dibutuhkan oleh tanaman ini sebenarnya, makanannya harus apa. Setelah saya mulai paham, kemudian sudah mulai berkenalan dengan Dinas Pertanian, alhamdulillah Pak, ini yang paling rajin Pak, kalau ada masalah saya lari ke beliau Pak. Jadi pengetahuan apa kalau gagal diskusi itu mereka dari pertanian ya. Dan kami juga di sini sudah punya komunitas, namanya Komunitas Petani Gorontalo Utara. Jadi keluh kesah kami petani itu ada di situ. Kebetulan ini adminnya Pak. Ini admin komunitas petani Gorontalo Utara. Jadi bukan Anggrek tapi Gorontalo Utara. Ya, Gorontalo Utara umum Pak. Tapi segorot itu. Garut Pak. Ya, segorot. Bukan bohito ini. Tidak Pak, berkat itu Pak. Buatan sendiri ini. Hah? Buatan sendiri. Apa ini lem? Kenapa harus ada ini Pak? Iya. Karena yang pertama ini kan menguatkan daya kerja pestisida Pak. Oh. Dan kenapa saya tidak mau beli, bikin sendiri? Ya. Menguatkan bagaimana? Supaya kalau biar musim hujan bertahan gitu. Ya, tidak gampang tercuci oleh anjing. Kemudian juga bisa menembus sampai ke dalam. Seperti perekat dan penembus. Ya, perekat dan penembus. Ya, yang dipakai. Kalau ini kenapa saya tidak beli? Karena kalau yang dijual di pasaran itu Pak, itu bahan aktifnya kebanyakan dari alkohol. Oh. Kalau kita gunakan bersamaan dengan mikroba seperti ini kan yang organik, itu bisa membunuh mikroba yang ada di situ. Oh. Makanya saya bikin sendiri. Karena kalau aplikasi saya ya semi lah Pak. Semi ya. Ya, kimia digunakan apabila itu ya. Digunakan kimia apa. Tapi tidak berdasar bahwa harus kimia semua atau alkohol semua ya. Terus dapat idenya ini dari mana ini?
itu kerja sama saya karena saya mulai sekarang rajin-rajin dengan dinas pertanian. Akhirnya kebetulan kemarin-kemarin setiap minggu kami ngumpul-ngumpul di tempatnya beliau dan cari solusi lah Pak. Apa sebenarnya yang bisa mengurangi, bisa menekan biaya produksi yang orang kerjakan. Dan akhirnya karena ya cari-cari di sosmed apalah bahan segala macam, akhirnya orang temukan ini dan orang uji coba juga alhamdulillah Pak. Daun apa yang tidak bisa ditempel air itu? Daun talas. Salah. Kalau pakai ini pasti nempel Pak. Nempel. Ya. Itu terdekat non. Ini sudah diuji atau apa? Ini? Sudah. Diuji, gimana cara mengujinya? Ya. Ini bisa diuruskan hak patennya atau gimana ini? Menurut saya suatu saat ini bisa diurus hak patennya, ini bisa dijual. Belum ada pikiran sampai di sana. Memang sudah sempat ada bicara dengan ayah waktu itu ketika menampilkan inovasi desa. Gimana juga ini sudah harus dimasukkan di inovasi ini. ya, Waktu itu di lomba desa kita tampilkan ini Pak. sampai dapat juara itu juga salah satu itu. Berarti nanti saya ini petani milenial inovatif ya. Jadi saya lagi mencari kategori juga untuk award ini. Nah nanti kita bicarakan ini ya, bagaimana kalau menurut saya ini perlu diuji di lab juga. Ya. Perlu ini kan sudah diuji secara alamiah. Nah maksud saya nanti juga bisa diuji secara lab. Dan sudah harus masukkan di program pertanian. Nanti saya juga sampaikan mau terserah di provinsi atau di Garut kalau memang ada perangkatnya. Ini sudah bisa ini seberapa kali dipakai? Sudah banyak kali. Sudah lama. Bahan dasarnya apa? Kalau boleh tahu. TBM atau SP. Bahan pengembang kue itu Pak. Oh. Cuma 8.000 saja Pak, bisa jadi 1 liter. Kalau beli 50-an ke atas 1 Oh liter. luar biasa. Jadi kalau begitu dia murah. Iya. Lebih murah, Mudah dan didapat. mudah didapat, mudah dibuat dan lebih ramah Ya, lingkungan ramah ya, lingkungan. lebih ramah lingkungan ya. Idenya itu tadi Pak Wabuk, Iya. terdekat itu cuma hanya menggunakan minyak kelapa. Oh, Kebetulan ini TBM juga itu bahan bakunya juga dari sama dengan minyak kelapa. Sehingga kalau ketika kita beli yang terdekat non ionik itu 80.000 di toko. 80.000. Di toko. Padahal harga TBM di ini cuma 5.000 atau sampai. Yang seperti ini yang non ionik itu 80 ke atas ini harganya. Ini juga masih ada campuran alkohol. Bahan perekat non ionik. Ini perekat yang kayak begini nih yang dibuat ya. Ya, Ini satu begini berapa? 80.000. 80.000. 80.000. Kalau begini 8.000. 8.000. Hilang 1 dong. Sama 1 liter. ini saya kira sudah harus nanti saya cari jaringannya seperti apa, jalurnya seperti apa. Kalau perlu ini kan juga bisa bernilai ekonomis. Makanya Pak Wabuk ini di sini jadi pusat pelatihan pertanian pedesaan. Ismail Go ya. Ya. Beliau sudah disertifikasi oleh Fadli atau Ismail? Nama lengkap itu Pak. Biasa kalau nama hari-hari. Oh, nama yang sertifikasi beliau ini Balai Besar Batang Talu. balai benih apa yang Balai Besar Pelatihan Pertanian. oh dia ikut di situ. Ya, So ikut di situ. ada kerjasama. Kerjasama ya. Iya. Luar biasa ini. Jadi bukan hanya menanam, Ya. iya kan, memanfaatkan lahan, tetapi juga ada inovasi. Dan ini bisa paten ini. Binaan-binaan itu yang sudah ini itu di kelompok tani milenial Huyula itu mereka bikin juga bahan pengendali agensi hayati. Jadi ibarat sudah gabung dengan beliau, makanya kalau untuk anggrek itu pokoknya di sini fokus. Karena di sini pusat pelatihan. Jadi kalau di kami Pak kekurangan pupuk kimia alhamdulillah sudah mulai meracik Sendiri ya. Itu juga pengendali hayati. Oh. Jadi di kami itu kalau Pengendali hayati itu seperti apa itu? misalnya trichoderma. Kalau di cabai itu kan Dia jelaskan pas saya dulu itu trichoderma betul. Saya diam, Bapak yang kan, kalau di Berarti sudah jadi ahli juga ini ya. kalau di cabai itu kan Pak biasanya yang sering kami petani hadapi itu yang pertama dari serangan lai fusarium dan juga lai bakteri. Berarti memang betul-betul soal belajar ini ya. Kemudian bercak daun atau kuning daun. Virus kuning juga termasuk pasti ada itu Pak. Kalau sudah berbuah serangan alat buah juga pasti ada. Kemudian antraknosa masuk buah juga.
itu Pak, sampai keriting daun, jadi banyak Pak. Makanya dari situlah kami sekumpulan petani yang ada di sini cari ide bagaimana kalau mau beli Pak, pengendali mahal Pak. Kalau untuk layu fusarium itu kalau mau beli yang kimia 200-an ke atas. Kalau di kami cuma ya cukup trichoderma saja. Luar biasa ya. Jadi nilai ekonomis, ekologis juga karena sudah ada kelompok, so nilai sosial juga, iya kan? Keluarga. Nah, saya kira ini bisa jadi satu contoh dan saya harus berpikir kira-kira pasti saya yang harus berpikir sesudah ini. Karena ini harus kita support produksi ini. Kalau perlu kita urus hak patennya gitu kan sebagai satu produksi, dan kalau perlu kita buatkan, saya mau bikinkan satu profil khusus soal ini dan kita laporkan juga ini sebagai satu inovasi. Nah, saya ini kalau begitu berarti dia jadi inovasi desa ya. Masuk di desa, tapi kalau desa mana yang Desa Kopal dan Hialo itu. oh begitu ya.